Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldo Pratama dari Prodi Teknik Informatika tahun 2015. Pada hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penentuan Pengalokasian Pohon untuk Mengurangi Polusi di Jakarta menggunakan Particle Swarm Optimization atau PSO. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya adalah polusi udara yang sangat tinggi berkaitan besar dengan pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan penggunaan kendaraan bermotor yang sangat tinggi yang menyebabkan pencemaran polusi udara yang mengakibatkan 3 permasalahan besar, yaitu indeks kualitas udara di Jakarta telah memasuki kategori level buruk. Yang kedua, polusi udara CO yang merupakan pencemar udara yang berbentuk gas yang beracun. Yang ketiga adalah meningkatnya penyakit pernapasan karena polusi udara yang sangat tinggi. Nah, 3 permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan pengalokasian pohon. Selanjutnya adalah rumusan masalahnya ada 2, yaitu solusinya yang pertama adalah penentuan pengalokasian pohon untuk mengurangi polusi udara Jakarta menggunakan Particle Swarm Optimization atau PSO. Rumusan masalahnya yaitu dari latar belakang permasalahan yang didapat. Rumusan masalahnya bagaimana mengoptimasi kebutuhan pengalokasian pohon untuk mengurangi polusi di Jakarta menggunakan algoritma PSO. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Ini adalah beberapa tinjauan pustaka yang saya gunakan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian dijelaskan mengenai tahapan algoritma Particle Swarm Optimization dalam menyelesaikan permasalahan optimasi polusi udara. Yang pertama, menentukan lokasi pengambilan data. Dan yang kedua, inisiasi polusi awal. Yang ketiga, update velocity. Yang keempat, update posisi dan hitung fitness. Yang kelima adalah update P-base dan G-base. Yang keenam adalah stopping kriteria, dan ketujuh adalah hasil rekomendasi. Selanjutnya adalah penentuan lokasi pengambilan data. Nah, di sini penelitian dilakukan di 15 titik masuk ke kota DKI Jakarta. Pengambilan data tersebut dilakukan pada waktu hari kerja, yaitu hari Senin dan sampai hari Jumat, yang dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 10. Itu dilakukan karena jam tersebut adalah jam-jam padat yang digunakan oleh sebagian orang atau sebagian besar orang yang ingin masuk Jakarta untuk bekerja dari luar kota Jakarta. Selanjutnya adalah details lokasi-lokasi yang diambil untuk berapa besar CO yang ada di lokasi. Semuanya ada 15 titik yang merupakan adalah titik-titik masuk pintu untuk masuk ke DKI Jakarta. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pohon yang digunakan untuk mengkonversi CO tersebut atau mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta. Yang pertama adalah pohon terang besi. Pohon terang besi tersebut bisa mengkonversi 3 CO per menit dan rata-rata diameternya adalah 15 meter persegi. Sedangkan yang pohon kedua adalah pohon akasia. Pohon akasia memiliki kemampuan mengkonversi yaitu 0,5 CO per menit dan rata-rata besarnya adalah 13 meter persegi. Sedangkan yang ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin memiliki kemampuan 0,1 CO per menit dan rata-rata diameternya adalah 18 meter persegi. Nah, selanjutnya adalah perhitungan untuk mencari CO yang harus dikurangin, yaitu dengan cara X sama dengan A dikurang B. Nilai mutlak adalah A lebih besar dari B. Keterangannya adalah X berupa target nilai CO yang akan dikurangin, A adalah hasil pengurangan yang dapat di lokasi, dan B adalah batas aman kualitas udara sesuai ISPU. Contoh perhitungannya yaitu pengukuran CO yang didapat suatu wilayah yaitu 190, sedangkan batas amannya adalah 150. Jadi sama dengan X sama dengan A ditambah A dikurang B sama dengan 190 dikurang 150, yaitu nilai X-nya atau batas atau nilai CO yang harus dikurangi adalah 40. Setelah didapat nilainya CO yang harus dikurangi, kita
mencari perhitungan nilai yang untuk mencari banyaknya pohon yang perlu dialokasi, yaitu dengan cara Z sama dengan AB ditambah CD dan ditambah EF. Z adalah CO yang harus dikurangi, A adalah angka random, B adalah pengukuran CO pohon pertama, C adalah angka random 2, D adalah pengukuran CO pohon kedua, E angka random 3, dan F adalah pengukuran pohon ketiga. Total perhitungannya yaitu tadi kita sudah mendapatkan CO yang dihitung yang perlu dikurangin, yaitu adalah 40. Nah, kita harus menginputkan kemampuan pohon. Yang pertama adalah pohon pertama memiliki kemampuan 3 CO per menit. Pohon kedua memiliki kemampuan 0,5 CO per menit. Yang ketiga adalah yang memiliki kemampuan 0,1 CO per menit. Nah, di sini kita mendapatkan 40. Nilai yang awal tadi kita perlu dikurangi, yaitu 40 sama dengan A 3 ditambah B 0,5 ditambah C 0,1. A, B, dan C adalah angka random. Nah, setelah itu kita harus menentukan berapa luas tanah yang dibutuhkan dengan cara rumusannya adalah X sama dengan AB ditambah CD ditambah EF. X adalah tanah yang dibutuhkan, A adalah jumlah pohon, B adalah luas pohon, C adalah jumlah pohon, D adalah luas pohon kedua, dan E adalah jumlah pohon, dan F adalah luas pohon ketiga. Contoh perhitungannya yaitu jumlah pohon pertama 13, jumlah pohon kedua adalah 2, jumlah pohon ketiga adalah 0. Luas pohon pertama sama dengan 15. Jumlah pohon kedua yang dibutuhkan, luas pohon kedua adalah 12, luas pohon ketiga adalah 18. Jadi perhitungannya adalah tanah sama dengan 13 dikali 15 ditambah 2 dikali 12 ditambah 0 dikali 18 sama dengan 95 ditambah 24 ditambah 0, dan dibutuhkan yang tanah berupa 219 meter persegi tanah yang dibutuhkan untuk mengurangi 40 CO kelebihan dari data yang kita ambil di awal, yaitu 190 CO yang harus dikurangi adalah 40, dan dibutuhkan tanah sekitar 219 meter persegi tanah yang dibutuhkan untuk mengalokasikan pohon untuk mengurangi polusi tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengujian aplikasi. Di pengujian aplikasi ini ada dua halaman yang diuji, yaitu halaman user dan halaman admin. Nah, di halaman user itu ada dua menu, yaitu menu jenis pohon dan menu data wilayah. Nah, di menu jenis pohon itu menampilkan data jenis pohon, dan menu data wilayah itu menampilkan menu daftar data wilayah di daerah Jakarta. Nah, yang selanjutnya adalah pengujian halaman user yang ada 4, yaitu menu login admin, menu dashboard, menu data wilayah, dan menu admin. Menu login admin menampilkan menu awal, menu dashboard menampilkan menu awal, dan menu data wilayah menampilkan data wilayah, dan menu admin menampilkan data username dan password. Kesimpulannya adalah sistem pengalokasian untuk mengurangi polusi di Jakarta menggunakan particle swarm optimization. Yang kedua adalah peran metode PSO dapat berguna untuk menentukan bobot kriteria yang digunakan untuk mencari nilai berapa besar dan lahan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah dari berapa alternatif dari 15 alamat yang ada, dengan menggunakan metode PSO terpilih di Jakarta Barat bersimpangan antara Jalan Kapuk Kamal dan Jalan Kapuk Cengkareng yang mendapatkan nilai jumlah CO 190. Dibutuhkan lahan sebesar 219 meter persegi yang dibutuhkan untuk mengurangi polusi tersebut. Selanjutnya adalah sarannya adalah dibutuhkan sebuah alat yang bisa melakukan pengambilan data kualitas udara secara real time sehingga mempermudah update data tanpa harus dilakukan update data secara manual. Selanjutnya adalah beberapa daftar pustaka yang ada yang saya gunakan dalam skripsi saya. Sudah selesai.
Terima kasih, sekian dari saya presentasi yang saya sampaikan.